Ruti marang kekarepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam lestari, salam sejahtera, salam bahagia. Dari Wong Luyur Channel 999. Kali ini Wong Luyur akan mengulas sebuah kisah asal-usul keris Empu Gandring. Tapi sebelum itu jangan lupa dukung channel kami agar supaya terus berkembang dengan baik dengan cara ketik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Oke, langsung saja. Gunung Kelut meletus hebat sejak Kamis malam lalu 13.2 sekitar pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Abu vulkaniknya menyebar hingga sampai ke Bandung, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat. 3 orang tewas akibat tertimpa bangunan yang roboh lantaran terkena abu vulkanik gunung yang terletak di Kediri, Jawa Timur tersebut. Gunung Kelut memiliki legenda yang panjang di negeri ini saat Kerajaan Majapahit Brawijaya. Gunung Kelut juga sempat meletus. Letusan Kelut menjadi perhatian raja terbesar Kerajaan Majapahit. Saat itu Hayam Wuruk bahkan konon kawah Kelut dijadikan tempat memberangus aura jahat keris Empu Gandring oleh Raja Singhosari saat itu, Wisnuwardana. Keris Empu Gandring sendiri terbuat dari bongkahan logam yang jatuh dari langit atau meteorit. Bongkahan logam itu diduga memiliki aura yang sangat jahat dan haus darah. Terbukti nyawa sang empu alias yang membuat keris Empu Gandring tewas oleh keris ini. Selain itu, Empu Gandring juga menewaskan prajurit Kebu Ijo, Ken Arok, dan Anusapati. Setelah membunuh Anusapati dengan keris Empu Gandring, Toh Jaya naik tahta menjadi Raja Singhasari. Belum genap setahun Majapahit menjabat sebagai Raja Singhasari, Toh Jaya tewas dalam sebuah pemberontakan yang dipimpin oleh Ranggawuni yang merupakan anak Anusapati. Ranggawuni yang membalaskan dendam ayahnya tersebut akhirnya menjadi Raja Singhasari dan bergelar Wisnuwardana tahun 1248 sampai 1268. Di masa kepemimpinan Wisnuwardana inilah perseteruan antara keluarga dalam dinasti Rajasa berakhir. Wisnuwardana menikah dengan putri eks kerajaan Kediri yang tamat riwayatnya setelah dikalahkan oleh Ken Arok, pendiri kerajaan Singhosari. Berabad-abad silam, Jawa Dwipa, Pulau Jawa dikisahkan selalu dalam kondisi tidak stabil. Daratannya terombang-ambing, timbul tenggelam, terayun oleh gelombang samudra. Kalangan dewata di kayangan pusing tujuh keliling hingga akhirnya muncul ide cemerlang dari Batara Guru. Jawa Dwipa harus diberi pemberat biar tidak terus terombang-ambing. Demikian ide cemerlang Batara Guru. Mahameru yang ada di Jambu Dwipa, India harus dipindahkan ke Jawa Dwipa. Lanjut Sang Batara menjelaskan gagasannya. Para dewata sepakat Gunung Mahameru dipindahkan ke Pulau Jawa. Namun dalam proses pemindahannya bagian gunung berguguran di sepanjang perjalanan hingga menjadi gunung-gunung lain di Jawa. Satu di antara gunung-gunung itu adalah Kamput Kelut. Sementara yang lain adalah Gunung Katong, Lawu, Wilis,
Kawi Arjunai, Arjuno, dan Gunung Kemukus. Welirang, tubuh Mahameru diletakkan agak miring, menyandar pada Gunung Brahma atau Bromo, hingga akhirnya menjadi Gunung Semeru. Sedang puncak Mahameru didirikan hingga menjadi Pawitra atau Gunung Penanggungan. Soal keberadaan Gunung Kelut, konon kawah gunung itu sebenarnya merupakan kuburan dari keris Empu Gandring. Meski kebenarannya atas kisah ini masih perlu pembuktian, namun banyak warga yang terlanjur mempercayainya, tetapi sejarah mencatat betapa haus darahnya keris ciptaan Empu itu. Selain memperenggut jiwa si penciptanya, Empu Gandring sendiri juga merenggut jiwa si pemesan Ken Arok dan beberapa raja Singosari lainnya dari berbagai sumber. Itulah kisah legenda sedikit, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam Rahayu Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.